Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para alim, para ulama, para kiai yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Kita berdoa mudah-mudahan guru-guru kita semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala agar terus bisa membimbing kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan pada akhirnya waqina adzabannar, kita dijauhkan dari api neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin pemirsa jamaah Cahaya Hati Indonesia, iNews TV dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Mas David Khalik, mudah-mudahan terus istiqomah untuk membimbing acara ini dengan baik dan benar dan juga istiqomah di dalam ketaatan. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Bapak-bapak sehat, ibu-ibu sehat, badan sehat, kantong sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang punya utang cepat pada lunas. Kenceng amat Bu. Jangan-jangan punya utang semua ini Pak. Nggak apa-apa, nih tema kita pas ini. Ya Mas David ya. Manusia semuanya punya hutang. Iya. Bahkan ya para sahabat baginda Nabi pun punya hutang. Artinya perkara yang dibolehkan. Tinggal bagaimana peruntukan hutang itu dan bagaimana skema membayarnya kita harus pikirkan agar kita tidak dicap sebagai orang-orang yang dianggap pencuri oleh Allah yang tidak mau bayar hutang. Amin ya Rabbal. Hari ini kita mengkaji dan mengaji Quran surat Al-Baqarah ayat 280. Ini kita sudah buka kitab tafsir Ibnu Katsir dan juga ada rujukan dari tafsir yang lain yaitu tafsir Jalalain. Di sini sudah diterangkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kamu memiliki tanggungan atau memberikan tanggungan kepada orang-orang lain yang mana orang itu masih belum bisa, maka berikanlah kemudahan, berikanlah tangguhan waktu untuk orang itu menyelesaikan tanggungannya kepada kita. Dan kalau bisa, kata Allah, hendaknya kalian sodakohkan karena itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Artinya apa? Penjelasannya seperti apa? Ketika ada orang yang berhutang kepada kita, ada orang yang mempunyai tanggungan hutang kepada kita. Lalu orang itu memberikan tenggat waktu. Kan biasa kalau orang hutang tuh kasih janji-janji manis. Jambu. Janji. Apa itu Ustaz? Jambu. Janji-janji ya rada-rada manis. Kan jambu gak begitu manis ya. Oh iya. Saya 3 minggu akan saya selesaikan. 2 minggu akan saya selesaikan. Nanti deh pas gajian saya beresin. Wayahnya gajian bukan bayar hutang malah healing. Karena healing jadi hilang. Utangnya gak kebayar. Kalau kita memang seperti ini. Ada orang yang benar-benar kesulitan. Tapi bukan untuk menggampangkan. Kata Allah juga biasa kalau ditunda-tunda bayarnya. Gak apa-apa kalau kita janji sekian, molor sekian bulan juga gak apa-apa. Jangan, tetap tidak boleh. Ini ayat yang ditangguhkan orang yang ingin bayar hutang karena dia gak mampu. Lalu disedekahkan bagi mereka yang benar-benar lemah. Bagi mereka yang tidak sanggup. Benar-benar dalam keadaan kekurangan, kelemahan,
Papa mau bayar hutang sesuai waktu yang diberikan bayarannya. Tapi mereka tidak sanggup dan tidak punya uang, bukan karena menggampangkan. Nah, orang-orang yang seperti ini itu lebih baik disodakohkan. Lebih baik kita ikhlaskan. Oh Ustadz, bagaimana kalau hutangnya puluhan juta? Pikir-pikir lagi. Karena duitnya gede. Tetapi kalau kita bisa untuk mensedekahkan, kita bisa untuk mengikhlaskan, luar biasa. Ya Allah, tetangga saya punya utang 20 juta. Saya mau nagih susah banget. Ya udah saya ikhlasin ya Allah. Sambil gedek hatinya. Tapi enggak apa-apa walaupun kita gedek. Allah akan balas. Kita ini orang-orang yang dinyanjikan surga. Cuman kadang-kadang lebih milih dunia. Betul apa betul Pak? Ibu-ibu buktinya. Padahal kalau kita mengikhlaskan apa yang diberikan suami, kita dapat pahala. Nuntut sama suami. Ujung-ujungnya suami ngutang lagi. Padahal kalau kita ingin memberikan yang terbaik. Nah ini kata baginda Nabi SAW. Nabi menyatakan dalam hadisnya, riwayat Imam Baihaqi. Man nafasa an gharimihi au maha anhu kana fi zilil arsy yaumal qiyamah. Kata baginda Nabi, siapapun orang yang memberikan kelapangan, tenggat waktu ditambahkan, yang tadinya dia pengen bayar sebulan kemudian dia nggak punya duit, lalu minta waktu lagi sebulan kemudian, minta lagi sampai 1 tahun, dia belum bisa bayar. Kita jangan marah-marah, tapi kita mulai ikhlaskan. Bukan berarti mengikhlaskan hutang. Oh ya udah nggak apa-apa, dia bayarnya nanti 2 bulan lagi nggak apa-apa deh, 3 bulan lagi. Nah orang-orang yang mengikhlaskan hutangnya ditangguhkan. Apalagi sampai aumaha anhu, dia menghapuskan utang orang itu. Maka orang yang memberikan hutang, orang yang menghutangi, dia akan dilindungi kata baginda Nabi. Kana fi zillil arsy yaumal qiyamah. Orang itu nanti akan dilindungi oleh Allah, diberikan naungan. Tidak disiksa oleh Allah ketika dalam keadaan hari kiamat. Amin ya Rabbal. Pertanyaannya, kita bisa enggak Bu ngutangin orang kita ikhlasin? Insya Allah sambil ngedumel. Insya Allah Pak Ustadz, insya Allahnya sambil nangis. Tetap aja ngedumel. Tapi kalau kita bilang, saya ikhlaskan. Karena kau orang yang tidak mampu. Kau orang yang kekurangan. Biar kita punya tenggang rasa, aku lunasin. Jangan kayak kejadian kemarin, ada tetangga, ada saudara, walaupun beda agama, dia mati kelaparan, satu keluarga. Betul enggak? Sampai kering karena tidak ada sesuatu yang bisa dimakan. Tapi jangan dijadiin dalil. Asik kata Ustadz Hasan, kalau ditangguhin hutang, orang yang ngutangin dapat pahala. Yuk kita ngutang bareng-bareng, jangan sampai bayar. Jangan. Terlebih lagi kalau kita memang niat menyengaja, maka kata Allah kita dianggap pencuri. Kalau kita sengaja untuk tidak membayar hutang, maka itu akan dijadikan oleh Allah sebagai pencuri. Dan dirinya tidak akan diterima oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Kata baginda Nabi, walladzi nafsi biyadihi law anna rajulan qutila fi sabilillah thumma uhya thumma qutila marrataini wa alaihi dainun ma dakhalal jannah hatta yaqda anhu dainahu. Kata baginda Nabi, Nabi sampai bersumpah, bayangkan sampai bersumpah Nabi karena seriusnya urusan ini. Kata Nabi, walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku yang ada di tangannya, di tangan Allah maksudnya. Seandainya seorang laki-laki terbunuh, dihidupkan lagi, terbunuh lagi, 2 kali dia mati syahid, tapi dia tidak membayar hutang karena sengaja. Dia sengaja tidak mau membayar hutang, dia niat tidak mau membayar hutang. Maka kata Allah, kata baginda Nabi, tidak akan masuk surga sampai hutang itu dilunasi. Nggak apa-apa kita ngutang, tapi minta sama Allah, ya Allah kasih kesempatan hamba untuk melunasi hutang-hutang hamba. Agar apa? Agar hamba tidak kau tolak masuk ke dalam surga. Begitu, jangan udah gampang hutang mah, besok aja bayarnya. Sekarang beli dulu handphone baru. Tuh. Menyepelekan hutang tidak boleh, tetapi kita keras, kita tegas, sampai marah-marah, sampai emosi yang punya hutang kepada kita, itu juga enggak boleh. Karena apa? Karena baginda Nabi ngajarin kita untuk mengatakan dengan baik, menegur dengan baik, dan dengan kata-kata dalam menagih yang baik.
Bu, utangnya udah sebulan nih. Kemarin saya kasih sebulan lagi. Nunggak nih udah 3 bulan. Bayar ya. Jangan sampai tulak pinggang. Bu, bayar utang saya. Kemarin janji sebulan, sekarang udah sebulan lagi. 3 bulan, emang mau 1 abad? Kayak mau hidup panjang 1 abad. Artinya ada kesinambungan. Orang yang ngutangin itu ngasih waktu kalau dia belum bisa bayar, kalau dia memang belum mampu. Yang punya utang kudu punya perasaan. Jangan sampai ketika nggak ditagih-tagih dan dikasih tenggat waktu, dia seenaknya ngolor lagi, akhirnya apa? Tidak terbayar. Khawatir kalau kita tidak bisa bayar hutang, Allah tolak diri kita untuk masuk surga sampai itu hutang terbayar. Makanya Rasul selalu doa, ya Allah aku berlindung dari jiwa yang marah, dari hutang yang mencekik leher, golabatid dain, kan begitu doanya. Insya Allah kalau kita bisa untuk menghindari hutang, kita akan diberikan oleh Allah rasa tenang, rasa tentram, dan rasa nyaman. Tetapi kalau memang kita harus terpaksa ngutang kepada orang lain, ya tidak apa-apa. Yang penting untuk peruntukannya. Dan kita harus hati-hati, jangan sampai kita terbebani hutang yang tidak terbayar. Dan jangan sampai kita menganggap enteng, menganggap remeh kepada hutang. Sehingga kita dijauhkan dari surganya Allah. Dan mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan dalam usaha, kita bersabar. Tadi disampaikan oleh Kiai Haji Soleh Sofyan, kita qanaah, kita bersyukur dan kita bersabar. Insya Allah kalau kita syukur, rizki kita akan ditambah. Maka bapak-bapak banyak yang bersyukur biar bisa nambah. Alhamdulillah saya punya istri, bersyukur. Mudah-mudahan ditambah. Oh, ibu-ibu protes. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang diberikan oleh Allah keleluasaan rizki, kecukupan rizki, rizki yang berlimpah. Yang masih punya hutang semuanya dilunasi hutang-hutangnya. Dan yang sudah lunas hutangnya kalau bisa jangan berhutang. Silakan Mas David. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Hasan. Nah tadi kita udah dengar baik-baik ya Bu ya. Jadi yang meminjamkan hutang ya itu ngasih waktu. Kalau memang ngelihat orangnya udah nggak mampu, kesian, sedekahin boleh nggak? Boleh. Dapat pahala nggak? Pahala. Insya Allah kalau ikhlas lillahi ta'ala. Dan buat yang minjem walaupun belum bisa bayar tapi niatin harus bisa bayar. Ada rezeki sisihin. Kalau memang belum bisa bayar samperin. Bilang saya belum bisa bayar, jangan diem-diem baik ya Bu ya. Samperin artinya punya niatan untuk membayar insya Allah.